Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Perkenalkan nama saya Wulandua Blanko dengan NIM 2025230009 dari program studi Teknologi Informasi Universitas Dharma Persada. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS praktikum basis data dengan studi kasus Sistem Informasi Penjualan Toko Sembako Makmur Jaya. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari studi kasus, proses normalisasi, IRD, implementasi database menggunakan MariaDB, hingga pengujian menggunakan Query SQL. Studi kasus yang digunakan adalah Toko Sembako Makmur Jaya. Permasalahan utama pada toko ini adalah seluruh transaksi masih dicatat secara manual menggunakan buku nota. Akibatnya, sering terjadi pengulangan data pelanggan, pengulangan data produk, serta kemungkinan terjadinya ketidakkonsistenan harga produk. Oleh karena itu, tujuan dari proyek ini adalah merancang sebuah basis data yang mampu menyimpan data pelanggan, kategori, produk, transaksi, serta detail transaksi secara lebih terstruktur sehingga proses pengolahan data menjadi lebih mudah. Berikut merupakan data awal atau unnormalized form. Pada tahap ini masih mengikuti bentuk buku nota. Sebagai contoh, pada nota N001 dapat dilihat terdapat dua produk sekaligus dalam satu kolom, yaitu beras pandan wangi dan minyak goreng. Hal yang sama juga terjadi pada kolom kategori, harga, jumlah, dan subtotal yang berisi lebih dari satu nilai. Kondisi ini disebut multi-valued attribute atau satu atribut memiliki lebih dari satu nilai. Karena itulah UNF belum memenuhi aturan normalisasi. Selanjutnya ada first normal form. Pada tahap ini semua data sebelumnya berada dalam satu sel dipisahkan sehingga setiap baris hanya berisi satu produk. Sebagai contoh, nota N001 yang sebelumnya hanya satu baris, sekarang menjadi dua baris, yaitu satu baris untuk beras pandan wangi dan satu baris untuk minyak goreng. Dengan demikian, seluruh atribut sudah bersifat atomik atau hanya memiliki satu nilai. Akan tetapi, masih terdapat pengulangan data pelanggan karena nama pelanggan, nomor HP, dan alamat masih muncul berulang pada setiap transaksi. Selanjutnya ada second normal form. Pada tahap sebelumnya, primary key yang digunakan adalah kondisi antara nomor nota dan nama produk. Setelah dianalisis, ditemukan adanya partial dependency. Artinya, terdapat beberapa atribut yang hanya bergantung pada sebagian primary key. Sebagai contoh, tanggal transaksi, nama pelanggan, nomor HP, dan alamat hanya bergantung pada nomor nota. Sedangkan kategori produk dan harga bergantung pada nama produk. Oleh karena itu, data dipecah menjadi 3 tabel, yaitu tabel penjualan, tabel produk, dan tabel detail penjualan. Dengan pemisahan ini, redundansi data mulai berkurang karena informasi pelanggan maupun produk tidak lagi ditulis berulang pada setiap transaksi. Kemudian ada 3NF atau third normal form. Pada tahap ini dilakukan penghilangan transitive dependency. Transitive dependency adalah ketika suatu atribut tidak bergantung langsung pada primary key, tetapi bergantung pada atribut non-key lainnya. Pada kasus ini, nomor HP
dan alamat tidak bergantung langsung pada nomor nota. Tetapi bergantung pada data pelanggan. Oleh karena itu, pada tahap 3NF, data pelanggan dipisahkan ke tabel pelanggan agar tidak terjadi redundansi dan lebih mudah jika ada perubahan data. Setelah proses normalisasi selesai, diperoleh 5 tabel utama, yaitu tabel pelanggan, tabel kategori, tabel produk, tabel penjualan, dan tabel detail penjualan. Struktur inilah yang selanjutnya digunakan untuk membuat ERD dan database. Ini adalah ERD yang sudah saya buat di Draw.io. ERD ini terdiri dari 5 entitas yang saling berhubungan. Entitas pelanggan menyimpan data pelanggan, entitas kategori menyimpan kategori produk, entitas produk menyimpan informasi produk, entitas penjualan menyimpan transaksi, dan detail penjualan menyimpan rincian barang yang dibeli pada setiap transaksi. Seluruh relasi menggunakan hubungan one to many. Seperti kategori ke produk, satu kategori memiliki banyak produk. Produk ke detail penjualan. Satu produk dapat muncul di banyak detail penjualan. Penjualan ke detail penjualan. Satu transaksi penjualan memiliki banyak detail penjualan. Dan pelanggan ke penjualan. Satu pelanggan dapat memiliki banyak transaksi penjualan. Setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas utama serta foreign key sebagai penghubung antar tabel. Selanjutnya ada struktur tabel. Setelah RD selesai dibuat, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan struktur tabel ke dalam MariaDB. Pada tahap ini ditentukan tipe data setiap atribut. Contoh, primary key menggunakan integer auto increment agar nilainya bertambah otomatis. Sedangkan harga dan subtotal menggunakan tipe data desimal agar lebih sesuai untuk menyimpan nilai mata uang. Selanjutnya, saya membuat database dengan nama UAS penjualan sembako, kemudian membuat 5 tabel sesuai hasil normalisasi dan ERD yang telah dibuat sebelumnya. Karena sintaksnya sudah saya buat, jadi kita tinggal salin saja agar tidak membuang waktu. Terlihat bahwa seluruh tabel berhasil dibuat. Kemudian setelah struktur database selesai dibuat, berikutnya adalah memasukkan data menggunakan perintah insert into. Sama seperti tadi, karena sudah saya buat, jadi kita salin saja agar tidak membuang waktu. Terlihat di sini
data sudah masuk ke dalam database. Selanjutnya adalah query SQL. Ini bagian yang paling penting. Contoh yang pertama, menampilkan seluruh data pelanggan. Hasilnya seluruh data pelanggan berhasil ditampilkan. Kemudian kita akan menampilkan seluruh data produk. Dan hasilnya seluruh produk ditampilkan. Biar menampilkan produk berdasarkan kategori tertentu. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian kita menampilkan produk dengan harga di atas nilai tertentu atau lebih besar dari 10.000. Dan terlihat datanya ini adalah data yang lebih dari 10.000. Kemudian kita akan menampilkan data produk dengan order by harga tertinggi. Dan di sini terlihat data dengan harga yang paling tinggi diposisikan di nomor 1 dan sampai ke posisi dengan harga yang paling rendah. Selanjutnya kita menampilkan data transaksi beserta nama pelanggannya. Terlihat di sini sudah ada nama pelanggan dan nomor notanya. Kemudian kita akan menampilkan detail transaksi lengkap. Dan terlihat di sini semua transaksi sudah terlihat. Kemudian kita akan menghitung total penjualan per nota. Dan ini adalah total pembayaran per nota. Kemudian kita akan menampilkan produk terlaris berdasarkan jumlah terjual. Nah, dan ini adalah hasilnya. Dan terakhir kita akan menampilkan total penjualan keseluruhan toko. Dan ini adalah hasil total penjualan toko, 302.500. Kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, proses normalisasi dari UNF hingga third normal form berhasil mengurangi redundansi data dan menghasilkan struktur database yang lebih terorganisir. Database kemudian diimplementasikan ke dalam MariaDB menggunakan 5 tabel utama yang saling berelasi. Selanjutnya, database diuji menggunakan beberapa query SQL dan seluruh query berhasil dijalankan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu proses pencatatan transaksi menjadi lebih efektif dibanding metode pencatatan manual.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.